Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas mengenai FR Tryout uji kompetensi bidan yang dilaksanakan pada bulan Februari tahun 2022. Seorang bayi laki-laki umur 1 tahun dibawa ibunya ke PMB untuk pemeriksaan tumbuh kembang. Hasil anamnesis lahir normal, berat badan lahir 3.200 gram, panjang badan 50 cm. Hasil pemeriksaan KU baik, frekuensi jantung 110 kali per menit, suhu 36,5 derajat Celcius, pernapasan 35 kali per menit, dan berat badan saat ini 10 kg dengan panjang badan 70 cm. Apakah tahapan tumbuh kembang yang paling tepat pada kasus tersebut? A. Dapat berjalan dengan dituntun. B. Mencoret-coret pensil pada kertas. C. Bertepuk tangan, melambai-lambai. D. Menggelindingkan bola ke arah sasaran. Dan E. Menyebut 3-6 kata yang mempunyai arti. Jawaban yang tepat pada kasus di atas adalah A. Dapat berjalan dengan dituntun. Karena di sini yang ditanyakan adalah tahapan tumbuh kembang yang paling tepat untuk anak di usia 1 tahun. Pada masa bayi umur 12 bulan, normalnya bayi dapat melakukan diantaranya dapat berjalan dengan dituntun, itu untuk motorik kasarnya. Nah, tahapan perkembangan bayi umur 9-12 bulan. Yang pertama, mengangkat benda ke posisi berdiri, lalu belajar berdiri selama 30 detik atau berpegangan di kursi. 3. Dapat berjalan dengan dituntun. 4. Mengulurkan lengan atau badan untuk meraih mainan yang diinginkan. Kelima, menggenggam erat pensil, lalu memasukkan benda ke mulut, mengulang menirukan bunyi yang didengarkan, dan terakhir menyebut 2-3 suku kata yang sama tanpa arti. Seorang bayi laki-laki umur 9 bulan dibawa ibunya ke PMB untuk melakukan pemeriksaan. Hasil pemeriksaan KU-nya baik, frekuensi jantungnya 110 kali per menit, suhunya 36,8 derajat Celcius, panjang badannya 38 kali per menit. Bidan melakukan pemeriksaan dengan DDST. Apakah tahapan tumbuh kembang yang paling tepat pada kasus tersebut? A. Mencoret-coret pensil pada kertas. B. Bertepuk tangan dan melambai-lambai. C. Menyebut 2 kata yang mempunyai arti. D. Memungut benda sebesar kacang dengan cara meraup. Dan E. Mengenal semua anggota keluarga dan takut dengan orang asing. Untuk jawaban yang tepat adalah D. Memungut benda sebesar kacang dengan cara meraup. Karena di sini yang menjadi pertanyaan adalah tahapan tumbuh kembang yang paling tepat untuk bayi umur 9 bulan. Pada masa bayi umur 9 bulan, normalnya bayi dapat melakukan diantaranya memungut benda sebesar kacang dengan cara meraup. Ini termasuk ke dalam motorik halus. Nah, tahapan perkembangan bayi umur 6-9 bulan, yang pertama duduk, sikap tropoid sendiri, lalu belajar berdiri, kedua kakinya menyangga sebagian berat badan, merangkak meraih mainan atau mendekati seseorang, memindahkan benda dari tangan satu ke tangan yang lain, memungut 2 benda, masing-masing lengan pegang 1 benda pada saat yang bersamaan, memungut benda sebesar kacang dengan cara meraup, bersuara tanpa arti, mama, baba, dadada, dan tatata, mencari mainan atau benda yang dijatuhkan, bermain tepuk tangan atau celuk bak, bergembira dengan melempar benda, dan bisa makan kue sendiri. Seorang bayi perempuan umur 1 hari di rumah sakit. Hasil anamnesis, riwayat persalinan cukup bulan, spontan, normal. Hasil pemeriksaan, frekuensi jantung 136 kali per menit, pernapasan 48 kali per menit, suhunya 35,4 derajat Celcius. Bayi terlihat menangis, tangan terbuka dan menempel pada boks bayi. Apakah mekanisme kehilangan panas yang terjadi pada tubuh bayi sesuai kasus tersebut?
A. Radiasi, B. Konveksi, C. Konduksi, D. Evaporasi, E. Reabsorpsi. Pada kasus ini, mekanisme kehilangan panas yang terjadi pada tubuh bayi sesuai kasus tersebut adalah C. Konduksi. Untuk pembahasan, mekanisme pengaturan suhu pada BBL belum berfungsi sempurna, sehingga beresiko tinggi mengalami hipotermia, di mana suhu tubuh bayi kurang dari 36,5 derajat Celcius. Hipotermia dapat mengakibatkan hipoglikemia atau kadar gula darah dalam tubuh bayi kurang dari 30 mg per dl, bahkan kematian. Nah, untuk konduksi sendiri adalah kehilangan panas melalui kontak langsung antara tubuh bayi dengan permukaan yang temperaturnya lebih rendah dari suhu tubuh bayi. Pada kasus ini, tangan bayi itu menempel ke boks bayi. Seorang bayi perempuan 6 jam di rumah sakit. Hasil anamnesis, riwayat persalinan cukup bulan, spontan normal, bayi terlahir dari ibu yang terkonfirmasi COVID-19. IMD dilakukan atas dasar hasil inform konsen. BB lahir 3.100 gram, panjang badan 50 cm. Hasil pemeriksaan, frekuensi jantung 136 kali per menit, suhu 36,8 derajat Celcius, pernapasan 48 kali per menit. Apakah asuhan kebidanan yang tepat pada kasus tersebut? A. Rawat gabung, B. Observasi tanda bahaya bayi, C. Memandikan bayi setelah keadaan stabil, D. Konseling mengenai bahaya dan risiko penularan COVID-19, E. Lakukan pemeriksaan swab nasofaring atau orofaring untuk pembuktian virus SARS-2. Pada kasus ini, jawabannya adalah C. Memandikan bayi setelah keadaan stabil. Prosedur klinis pada BBL dari ibu dengan suspek, probable, dan terkonfirmasi COVID-19, BBL dianggap sebagai COVID-19 sampai hasil PCR-nya negatif. Tindakan yang dilakukan disesuaikan dengan periode continue of care pada neonatus. Periode 90 menit sampai 6 jam pasca lahir atau golden minutes hour period atau periode transisi intra ke ekstrauterin dilakukan pemeriksaan swab nasofaring atau orofaring untuk pembuktian virus SARS-2. Perawatan neonatal esensial dan BBL dapat segera dimandikan setelah keadaan stabil, tidak menunggu setelah 24 jam. Apabila bayi dalam kondisi bugar, dilakukan rawat gabung. Seorang bayi perempuan umur 3 hari di rumah sakit, hasil anamnesis bayi lahir spontan pada umur kehamilan 34 minggu. Bayi lahir 1.900 gram, ibunya hanya bisa menemui saat jam besuk dan riwayat lahir BBLR. Hasil pemeriksaan, frekuensi jantung 152 kali per menit, pernapasan 58 kali per menit, suhu 36,5 derajat Celcius, dan oksigen terpasang 1 liter per menit. Apakah asuhan kebidanan yang tepat pada kasus tersebut? A. Rawat gabung, B. Stabilisasi suhu, C. Rawat dalam inkubator, D. Metode kanguru intermiten, atau E. Lakukan bonding attachment. Pada kasus ini jawabannya adalah D. Metode kanguru intermiten. Perawatan metode kanguru intermiten diperuntukkan bagi bayi dalam proses penyembuhan yang masih memerlukan pengobatan medis, yang bayinya masih dilakukan infus ataupun oksigen, yaitu bayi dengan penyakit atau kondisi berat yang membutuhkan perawatan intensif atau khusus di ruang rawat neonatologi, bahkan mungkin memerlukan bantuan alat. Bayi dengan kondisi ini tidak diberikan perawatan metode kanguru sepanjang waktu, akan tetapi hanya dilakukan jika ibu mengunjungi bayinya yang masih berada dalam perawatan di inkubator.
Perawatan metode kanguru ini dilakukan dengan jangka waktu yang pendek, perlekatan minimal 1 jam per hari, dilakukan saat ibu berkunjung secara terus-menerus per hari setelah bayi lebih stabil. Bayi dengan perawatan metode kanguru intermittent dapat dipindahkan ke ruang rawat untuk menjalani perawatan metode kanguru secara kontinu. Oke, sekian dulu video dari saya. Nantikan video untuk soal-soal FR selanjutnya, karena sebenarnya soal-soal FR-nya masih banyak ya teman-teman. Tapi nanti akan kita bahas di video selanjutnya. Bagi teman-teman yang ingin request atau soal apa yang sekiranya ingin kami bahas, silakan di komen ya. Jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih.